RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita pagi ini bersama dalam sesi dialog pagi. Saya Susanti Akataba bersama Anda dan kita akan membahas terkait pentingnya kesehatan hewan kurban. Kita tahu bahwa besok umat muslim baik itu yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, Parimo dan seluruh Indonesia ini akan merayakan Hari Raya Idul Adha dan bagaimana kemudian memastikan agar hewan yang dikurbankan ini tentu semuanya dalam kondisi sehat dan layak. Ini akan kita bahas pagi ini, termasuk juga kita akan pantau bagaimana persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha di sejumlah wilayah seperti di Kabupaten Buol, kemudian Toli-Toli dan juga Parimo. Pendengar, pagi ini saya akan bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli Bapak Haji Muhlis MPDI, kemudian nanti bergabung juga dari Kabupaten Buol ada Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Pak Agus Salim SPT, kemudian nanti kita juga akan tersambung bersama dengan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Buol, juga perwakilan dari Dinas Peternakan di Kabupaten Parimo. Kita akan pantau di 3 wilayah ini bagaimana persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Tetapi saya akan mulai terlebih dahulu untuk memantau persiapan yang ada di Kabupaten Toli-Toli seperti apa persiapannya. Saya akan bersama dengan Bapak Haji Muhlis MPDI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk waktunya di RRI pagi ini. Pak Muhlis, langsung saja bagaimana persiapan sampai dengan hari ini Pak menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah? Ya, baik para pendengar RRI Toli-Toli di mana saja berada. Untuk Kabupaten Toli-Toli, kami dengan pemerintah daerah PHBI pada tanggal 13 Juli 2021 hari Selasa yang lalu sudah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dan hasil rapat tersebut setelah berdiskusi cukup alot memutuskan bahwa untuk Kabupaten Toli-Toli pelaksanaan Hari Raya Idul Adha itu dilaksanakan di Masjid Agung untuk PHBI ya di tingkat kabupaten. Kemudian mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada masjid-masjid yang ada di seluruh kota Toli-Toli untuk menyelenggarakan Hari Raya Idul Adha. Jadi kenapa tidak di lapangan yang biasanya di lapangan Gaukan Bantilan? Karena justru berdasarkan hasil evaluasi pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lalu, di lapangan itu potensi berkumpulnya massa dan sulit untuk menjaga jarak itu terjadi di sana. Maka kami di Kabupaten Toli-Toli mengambil kesepakatan untuk tetap mengadakan sholat Idul Adha, tetapi dilaksanakan di Masjid Agung untuk di tingkat kabupaten, dan masjid-masjid yang ada dalam kota dipersilakan juga untuk melaksanakan sehingga bisa mengurai perkumpulnya massa. Jadi begitu. Baik. Dan alhamdulillah hari ini kita persiapan terakhir di Masjid Agung. Ya. Baiklah, artinya untuk Toli-Toli di Masjid Agung pusatnya untuk PHBI begitu ya, tetapi masjid-masjid lain juga diperkenankan untuk membuka pada pelaksanaan Idul Adha. Tetapi apakah ada hal-hal yang kemudian perlu diketahui oleh publik, apa saja yang perlu disiapkan ketika mereka akan datang ke masjid melaksanakan sholat Idul Adha? Memang pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah itu dilaksanakan dengan ketentuan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini berdasarkan surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021, juga surat edaran Gubernur yang kita gunakan. Ini bahwa walaupun bisa dilaksanakan dalam pandemi ini, dilaksanakan sholat Idul Adha, namun penyelenggara maupun jamaah itu harus melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Misalnya begini, untuk penyelenggara baik PHBI maupun masjid-masjid yang ada, itu harus mengatur jarak 1 meter setiap jamaah dalam safnya. Kemudian seluruh jamaah harus mengenakan masker dan protokol kesehatan lainnya yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 16, diatur antara lain takbir dan malam takbiran. Nah, malam takbiran ini
tidak dilakukan seperti biasanya di jalan-jalan konvoy. Yang bisa dilakukan adalah di masjid masing-masing, tentu dengan protokol kesehatan juga. Seperti itu. Demikian halnya juga Hari Raya Idul Adha ini kan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kurban. Maka juga sudah diatur dan disepakati bersama bahwa pelaksanaan ibadah kurban itu sebisanya dilaksanakan dalam beberapa hari sehingga tidak hanya sehari dan menyebabkan berkumpulnya massa. Bahkan berdasarkan aturan surat edaran Menteri Agama, sebisanya hasil daging kurban itu diantar oleh panitia ke orang-orang yang berhak. Tapi kalau berdasarkan hasil rapat kita kemarin, kalau toh itu sulit untuk dilakukan, ya paling tidak pembagian kuponnya ditandai dengan jam-jamnya. Jadi masyarakat yang akan menerima daging kurban itu tidak jamnya, tapi ditentukan. Seperti itu persiapan kami. Baiklah. Kemudian Pak, karena ini kan protokol kesehatan menjadi hal penting begitu, walaupun masjid-masjid ini diputuskan untuk dibuka pada pelaksanaan Idul Adha tahun 2021 ini, 1442 Hijriah. Kemudian apakah Kementerian Agama ini sudah berkoordinasi Pak misalnya dengan kepolisian dan gugus tugas? Ini nanti mekanismenya seperti apa untuk memastikan protokol kesehatannya berjalan, Pak Mukhlis? Kurang kedengaran ini. Baik, Pak Mukhlis, suara saya bisa didengarkan, Pak? Ya, sekarang sudah. Ini Pak, bagaimana koordinasi yang dibangun oleh Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli untuk memastikan nanti walaupun kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha di masjid, ini bisa protokol kesehatannya ini ketat begitu. Adakah koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian misalnya? Ya, kemarin rapat kita bersama dengan Polres, dengan Dinas Kesehatan, seluruh instansi terkait hadir dalam rapat dan sudah mengambil peran untuk bisa bagaimana pelaksanaan Idul Adha ini maupun kurban bisa berjalan sesuai dengan prokes yang ketat. Jadi termasuk juga kita sudah melayangkan surat ke masjid-masjid untuk dalam pelaksanaan takbiran, kemudian pelaksanaan sholat Idul Adha maupun pelaksanaan kurban itu betul-betul panitia masjid itu betul-betul memperhatikan itu. Nah, seperti itu. Baiklah. Baik. Ya. Baik. Pak Mukhlis, kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Mukhlis, sambil kami juga nanti akan tersambung dengan Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Buol, kemudian juga Pak Rimo. Kami juga nanti akan pantau begitu ya, bagaimana kesiapan dari kepolisian, karena pastinya perlu ada koordinasi juga lintas sektoral untuk memastikan pelaksanaan Idul Adha di tengah pandemi, apalagi varian Delta saat ini bisa berjalan dengan maksimal. Mohon tetap bersama kami, Pak Mukhlis. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam segmen Bedah Isu. Nanti kita juga akan tersambung dengan Kepolisian Resort Toli-Toli begitu ya, untuk memantau kesiapan dari kepolisian menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Tetapi saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Pak Agus Halim SPT, Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Buol. Assalamualaikum. Oh, belum tersambung. Kita coba ke Pak Abdul Basit dari Kementerian Agama Kabupaten Parimo. Assalamualaikum, Pak Abdul Basit. Assalamualaikum. Iya, ini sayang sekali tidak bisa tersambung ya dengan Pak Abdul Basit. Saya coba ke Pak Mukhlis kembali. Pak Mukhlis, ini bagaimana Pak Mukhlis? Tadi disampaikan juga ada koordinasi dengan kepolisian dan lain-lain. Tetapi tentu kita tidak hanya fokus pada pelaksanaan sholat Idul Adha-nya, namun setelahnya Pak Mukhlis, karena akan ada juga masyarakat yang berkurban begitu ya.
Ini bagaimana yang dianjurkan oleh Kementerian Agama Toli-Toli, misalnya adakah aturan-aturan khusus pada saat masyarakat menyembelih korbannya supaya tentu juga dipastikan hewan kurbannya ini sehat, layak, dan pastinya protokol kesehatan berjalan, Pak Muhlis? Ya, tentu dalam aturan edaran Menteri Agama terkait dengan pelaksanaan kurban, tentu khusus petugasnya harus melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Misalnya harus menjaga jarak antar petugas yang ada, kemudian baik dalam hal melakukan pemotongan, pengulitan, pencegahan dan pengemasan daging, itu betul-betul harus memperhatikan kebersihan ya, higienis. Jangan sampai kemudian daging yang dibagikan tidak. Kemudian kita juga dalam rapat kemarin menganjurkan seluruh panitia kurban itu harus berkoordinasi dengan dinas peternakan setempat untuk memastikan bahwa hewan kurban yang akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat betul-betul layak untuk menjadi kurban untuk dibagikan ke masyarakat. Tentu yang mengetahui seperti itu adalah dari dinas peternakan. Seperti itu. Baiklah, ini perlu ada koordinasi yang dibangun begitu ya. Namun kan Pak, kalau kita melihat masyarakat kita ini ada juga yang berkurban yang kemudian tidak berkoordinasi, Pak Muhlis. Biasanya ada di paling banyak itu di desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota. Nah, untuk mereka ini bagaimana Pak? Adakah tim dari Kementerian Agama yang mensosialisasikan bagaimana hewan yang layak, kesehatannya harus diperiksa seperti apa? Karena kita Halo. Iya. Suara saya belum terdengar. Ini terdengar ya, Pak? Pak Muhlis? Ya, halo. Ya, baik. Nah, Pak Muhlis, untuk masyarakat kita kan, Pak, kadang-kadang ada juga yang berkurban ini tanpa melakukan koordinasi dengan dinas terkait, termasuk Kementerian Agama. Apa? Putus, Mbak. Ini. Baiklah. Iya, ini belum terdengar. Halo. Ini bagaimana, Pak Muhlis, kalau sekarang ini? Ya, oke. Oke, baiklah. Pak Muhlis, kita ketahui budaya masyarakat kita nih kadang-kadang ada juga yang tidak melaporkan ke dinas terkait atau Kementerian Agama pada saat mereka mau berkurban begitu, Pak Muhlis. Nah, ini bagaimana pantauannya untuk wilayah kecamatan atau desa yang mungkin jauh dari pusat kota supaya masyarakat tahu nih kriteria hewan yang mau dikurbankan seperti apa dan kesehatannya bagaimana gitu, Pak? Ya, saya kira kriterianya terbagi dua ya, dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi syar'i ya. Kalau dari sisi kesehatan saya kira yang lebih tahu adalah tentu dari petugas kesehatan. Misalnya kalau ciri-ciri yang umum, misalnya dia tidak malas makan, kemudian dia betul-betul dagingnya kelihatan ada ciri-ciri khusus ya, misalnya rambutnya tidak berdiri, begitu menurut yang saya tahu. Tapi kalau dari sisi syar'i ya betul-betul yang kita korbankan adalah daging hewan yang sehat ya. Daging kondisi hewan yang sehat, apakah itu kambing ataupun sapi. Nah, kemudian sehatnya itu dilihat dari sisi misalnya dagingnya yang betul-betul hewannya betul-betul berdaging, misalnya tidak yang hewan kurus yang kelihatan berpenyakit. Kemudian dari sisi yang lain misalnya tidak cacat. Cacatnya misalnya dilihat matanya dua-dua ya ada, kemudian telinganya tidak hilang. Biasanya kan ada yang hilang telinga, kemudian bertanduk ya. Dari sisi usia hewan, kalau kambing paling tidak dia sudah lebih dari kemudian dari kalau sapi ya paling tidak dia sudah berusia 2 tahun. Baik. Nah, seperti itu saya kira ciri-ciri umum ya. Ini ciri-ciri umum yang penting diketahui oleh masyarakat ya, khususnya yang mau berkurban. Tetapi Pak Muhlis ditahan dulu, saya sudah bersama dengan Pak Abdul Basit juga, Kepala KUA Ampi Baboh. Kita mau mengetahui bagaimana persiapan di Parimo menjelang Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum Pak Abdul Basit. Ya, suaranya belum kedengaran Pak Abdul Basit. Mic-nya bisa dihidupkan. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya di RRI. Pak Abdul Basit, kita mau pantau kalau untuk Parimo bagaimana nih Pak persiapan Idul Adha. Kalau untuk Toli-Toli kan kita melaksanakan sholat di masjid dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk Parimo bagaimana di sana, Pak Abdul Basit? Ya baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin. Selamat menyambut Idul Adha 1444 Hijriah. Terkait pelaksanaan Idul Adha, malam takbiran Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan secara umum di Kabupaten Parigi Motong, itu sudah ada beberapa panduan-panduan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu melalui pemerintah pusat, Kementerian Agama, dan juga dikeluarkan melalui surat edaran Agama nomor 16 2001 13, sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, dijabarkan oleh Bapak Terhormat Kepala Kandema Kepala Kementerian Agama Kabupaten Toli. Tetapi Pak Abdul Basit, untuk Pak Rimo bisa melaksanakan sholat juga di masjid-masjid yang ada begitu Pak ya? Sementara berdasarkan edaran Bupati yang kemudian menekankan kepada seluruh masyarakat merujuk kepada edaran Menteri Agama. Edaran Menteri Agama nomor 15 bahwa penetapan zonasi daerah Kabupaten Parigi Motong ini sampai hari ini saya sepengetahuan saya di Kecamatan Ibabo bahwa zonasi Parigi Motong masih, untuk saya belum ada kepastian zona merah atau zona oranye. Ya, jadi gini, sementara di lapangan masyarakat ada persiapan untuk sholat di masjid. Tapi hingga saat ini kami di Kementerian Agama oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Parigi Motong dengan penetapan atau ketentuan yang termuat dalam SE Menteri Agama nomor 15, maka kalau melihat itu sampai saat ini antara edaran Bupati dengan korelasi antara edaran Bupati dengan SE Menteri Agama itu, ini kuncinya ada di gugus COVID kabupaten. Ya. Kabupaten terkait zonasi Parigi Motong. Oke, tetapi kalau untuk spesifik di Ampi Babo ini bisa melaksanakan sholat di masjid? Ya, karena untuk wilayahnya pedalaman, kelautan dan pedalaman kita ada di pedesaan. Jadi tapi kami sosialisasi kami lakukan sosialisasi di kantor camat melalui stakeholder, melalui Forkopim kecamatan, baik polsek, kecamatan dan pos dan sebagainya itu, termasuk Kepala Puskesmas UPT, semua itu hadir beberapa saat yang lalu. Kami rakor bahwa untuk penetapan sholat id di Kecamatan Ampi Babo ini itu dikembalikan kepada gugus COVID. Kalau dia zona merah, zona oranye, maka tidak dilaksanakan di masjid. Oke, baiklah. Ditahan di situ dulu, Pak Abdul Basit. Informasi dari Ampi Babo, kita coba ke Pak Ansari Tola dulu, Kasubag Humas Polres Toli-Toli. Ini bagaimana persiapan dari Kepolisian Resort Toli-Toli memastikan pelaksanaan Idul Adha besok ini insya Allah berjalan dengan baik. Assalamualaikum, Pak Ansari Tola. Pak Ansari Tola, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ansari. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya di RRI. Bagaimana Pak Ansari, saya langsung saja persiapan dari Polres Toli-Toli menghadapi pelaksanaan Idul Adha besok Pak Ansari. Iya, yang jelas Polres selaku pengamanan telah menyiapkan personil untuk turunkan personilnya untuk pengamanan di setiap aktivitas kegiatan masyarakat menjelang Idul Adha. Baik. Untuk besok ada berapa banyak personil yang disiapkan Pak untuk Toli-Toli dan titik-titik mana saja nih Pak yang akan menjadi fokus dari Kepolisian Resort Toli-Toli dalam hal pengamanan?
kawasan Ya, Pak Ansari. Idul Adha. Ya, Baik. yang jelas kita mengamankan seluruh masjid sesuai kesepakatan dari Bapak Bupati, seluruh masjid yang dibuka. Yang dibuka itu kami turunkan personil untuk kita lakukan pengamanan. Karena sampai saat sekarang juga kami belum dapat data yang konkret tentang masjid mana yang akan ditutup, yang masuk dalam zona merah. Sehingga kami tetap mempersiapkan personil sejumlah 2/3 personil Polres Toli-Toli itu untuk diturunkan untuk pengamanan perayaan Idul Adha itu sendiri. Baiklah, artinya semua masjid ini yang dibuka ini akan menjadi fokus dari kepolisian. Tetapi kalau tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Mukhlis, Pak Ansari, bahwa ini kita nanti ibadahnya, sholat Idul Adhanya dilaksanakan di Masjid Agung Al Mubarak begitu untuk PHBI, begitu ya. Kemudian wajib protokol kesehatan yang ketat. Nah, apakah ini juga akan disupport oleh kepolisian, Pak, memastikan bahwa jamaah yang datang ini memang betul-betul patuh terhadap komitmen yang sudah dibahas bersama pemerintah daerah bahwa protokol kesehatan menjadi hal yang wajib? Iya, kami tetap komitmen dengan edaran Kementerian Agama ya yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama Toli-Toli yang sudah diedar ke seluruh imam-imam masjid yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kami Polri itu hanya menyiapkan di mana masjid-masjid yang dibuka untuk lakukan ibadah sholat Id, ya di situ kami turunkan personil untuk melakukan pengamanan dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan sesuai dengan komitmen hasil rapat kemarin. Baiklah. Kemudian Pak Ansari, Idul Adha kita tahu tidak hanya sholat Idul Adhanya saja, tetapi setelahnya ada kemudian masyarakat yang berkurban. Nah, di sini biasanya ada kerumunan juga. Kemudian bagaimana memastikan hewan-hewan yang dikurbankan ini aman? Ini bagaimana di peran kepolisian sendiri untuk Polres Toli-Toli ini bagaimana, Pak? Adakah juga persiapan untuk pengamanan pada saat warga melaksanakan kurban, Pak? Iya, dalam melaksanakan kurban juga kemarin hasil rapat kesepakatan itu, jadi tidak ada antrian ya, yang pada saat pelaksanaan kurban itu hanya panitia saja, hanya panitia yang berada di titik-titik lokasi kurban. Nanti kupon itu tidak ada antrian, kupon itu kalau kesepakatan kemarin itu kupon diantar atau dibatasi pengambilan kupon itu bagaimana teknisnya itu dilakukan sehingga tidak terjadi tumpukan-tumpukan warga masyarakat untuk pengambilan kupon. Sudah adakah data yang disampaikan ke kepolisian bahwa di mana saja nih letak-letak, Pak, tempat-tempat yang akan ramai orang berkurban atau fokus untuk berkurban di pusat kota? Ya, sampai saat ini kami belum dapat data lengkap dari PHBI ya, dari PHBI karena mungkin PHBI masih kompulir mungkin titik-titik lokasi tersebut. Akan tetapi Babin Kamtibmas kami akan tetap berkoordinasi ke desa atau di wilayah-wilayah binaannya untuk kemudian mendatakan langsung melakukan pengamanan gitu. Baiklah, saya coba ke Pak Mukhlis terlebih dahulu, Pak Ansari. Pak Mukhlis, ini bagaimana ini karena kita sudah di hari terakhir hari ini sebelum masuk ke perayaan Idul Adha besok, ini bagaimana koordinasinya Pak dari Kementerian Agama? Sudahkah kemudian akankah ada rapat lagi begitu atau pembahasan lagi untuk memastikan koordinasinya berjalan baik dari proses melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, kemudian juga pada saat masyarakat berkurban menyembelih hewan kurbannya, Pak Mukhlis, karena kabarnya dari kepolisian ini belum ada data-data konkret, Pak, terkait masjid mana yang buka, kemudian juga fokus ke wilayah mana saja yang nanti menjadi pusat untuk masyarakat menyembelih kurbannya. Halo. Ya. Halo. Silakan. Baik, Pak Mukhlis, kalau informasi dari Polres Toli-Toli bahwa ini belum ada data-data yang A1 begitu ya atau fixnya begitu besok ini masjid mana saja yang masuk zona merah yang tidak buka, kemudian juga soal wilayah yang nanti akan menjadi tempat di pusat kota melakukan penyembelihan hewan kurban. Ini bagaimana koordinasinya? Akankah ada koordinasi lagi siang ini atau sore nanti begitu untuk mempersiapkan atau mematangkan, Pak, persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha? Ya, yang saya tangkap ya, saya putus-putus.
Kemarin hasil kesepakatan kita dalam rapat bersama seluruh jajaran yang ada terkait, nanti Dinas Kesehatan akan melakukan pemetaan mana-mana daerah atau RT atau desa atau kelurahan yang tergolong zona merah level 4 ya. Karena itu yang menjadi ketentuan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Jadi mungkin sementara atau sudah mungkin keluar, cuma saya belum dapat informasinya. Nanti dari Dinas Kesehatan melakukan pemetaan wilayah, ya tidak secara keseluruhan, tetapi ada wilayah RT atau mungkin kelurahan yang ternyata zona merah level 4, yang ketentuannya ada 5 positif di wilayah tertentu atau di RT tersebut. Dalam waktu seminggu terjadi, itu yang tidak boleh melaksanakan masuk level 4. Oke. Nah, kemudian terkait dengan masjid-masjid di wilayah Toli-Toli yang akan menyelenggarakan sholat Idul Adha, masih sementara pendataan kita lakukan ini melalui kepala kawa-kawa yang ada di kecamatan. Baik. Ya, masih sementara kita data. Baiklah. Masjid-masjid yang menyelenggarakan sholat Idul Adha. Baik, Pak Muhlis, adakah hal yang mau disampaikan kepada masyarakat Toli-Toli, Pak? Sebelum kita akhiri bersama Pak Muhlis ya, menjelang Hari Raya Idul Adha, apa yang kemudian perlu menjadi perhatian umat Muslim, Pak, khususnya yang ada di Toli-Toli, Pak Muhlis, yang menjadi himbauan dari Kementerian Agama? Ya, saya kira dari 3 kegiatan pada saat Idul Adha ini, pertama malam takbiran, ya diminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan konvoi pada malam takbiran karena situasi kita yang sekarang ini masih dalam pandemi, supaya masyarakat khususnya anak-anak muda tidak melakukan konvoi. Saya kira nanti dengan pihak keamanan Polres juga akan melakukan pemantauan. Sebaiknya takbiran dilakukan di masjid, dan itu pun dengan waktu yang terbatas, tidak lewat dari jam 10, dengan jumlah panitia yang ada di masjid juga dibatasi. Kemudian dalam pelaksanaan sholat, masyarakat diminta kalau memang tidak benar-benar sehat supaya tidak memaksakan diri ke masjid, sebaiknya di rumah, ya sholat di rumah bisa, beberapa orang, kalau misalnya tidak bisa ke masjid. Dalam ketentuan yang ada pun sebenarnya jumlah atau usia yang bisa ke masjid itu tidak boleh anak-anak dan lansia yang, apalagi kalau misalnya dalam kondisi yang tidak terlanjur sehat. Kemudian menggunakan masker, ya itu yang paling penting. Kemudian mencuci tangan pada saat pelaksanaan sholat. Dan menghindari kerumunan ya. Setelah sholat selesai sebaiknya langsung pulang, tidak ada lagi kumpul-kumpul, tidak jabat tangan dan sebagainya, dan tidak ada mengunjungi seperti yang terjadi pada saat Lebaran Idul Fitri. Baik. Kemudian dalam pelaksanaan kurban memang kami menghimbau kepada panitia betul-betul menaati protokol kesehatan, tidak menghindari berkumpulnya masyarakat khususnya yang akan menerima daging kurban. Kita menyarankan betul-betul kalau bisa diantar ke tempat yang menerima ya, karena kita sudah punya database saya kira masing-masing. Kalau memang itu sulit untuk dilakukan, saya kira diatur kupon, dan itu menjadi kesepakatan kita. Kupon yang ada itu dibuat jadwalnya, mungkin 10 orang jam sekian, misalnya jam 10 atau jam 11, 10 orang nanti jam 12, sehingga tidak terjadi pengumpulan massa yang besar. Saya kira ya, seperti itu. Baiklah, Pak Muhlis. Terima kasih banyak Pak Muhlis untuk waktunya di RRI Toli-Toli pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Muhlis. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemudian ke Pak Ansari Tola. Baik, saya kemudian ke Pak Ansari Tola. Pak Ansari, melalui RRI pagi hari ini, Pak Ansari, apa kemudian yang mau disampaikan oleh Kepolisian Resort Toli-Toli, Pak Ansari, sehingga kita berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini berjalan baik, aman di tengah situasi pandemi COVID, jangan sampai tercipta klaster baru penyebaran COVID-19, Pak Ansari. Iya, baik. Kami dari Polres Toli-Toli ini menghimbau kepada seluruh pemirsa RRI, warga masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Harapan kami, mari sama-sama kita taati protokol kesehatan. Kita beraktivitas di luar rumah, jangan lupa ya, tetap menggunakan taati 5M ini dan 3T ya. Kemudian dalam pelaksanaan sholat Id di tiap-tiap masjid, agar sama-sama kita menjaga jarak.
jangan lupa kita menggunakan masker, ya. Kita tetap taati protokol kesehatan. Lebih baik kita menjaga kesehatan diri pribadi kita, lingkungan kita, saudara-saudara kita untuk memutus mata rantai ini. Jangan kita memaksakan diri, ya, dengan underestimate bahwasanya menganggap corona ini tidak ada. Kita lihat di media elektronik, media cetak, bagaimana peningkatan indikasi dari perkembangan virus ini makin marak. Mari sama-sama kita jaga Kabupaten Toli-Toli ini, kita putuskan mata rantai, ya, penyebaran virus corona ini dengan mentaati protokol kesehatan. Baik, kemudian Pak Ansari, ini tadi juga dari Kementerian Agama meminta supaya dari kepolisian memantau jangan sampai kemudian ada kerumunan di malam takbiran. Ini bagaimana Pak? Akan ada pengawasankah yang dilakukan kepolisian? Iya, itu tetap kami lakukan. Kami lakukan pada saat malam takbiran. Itu paling akan kita tingkatkan unit patroli kita, ya, dengan operasi justisi. Tetap kita melakukan tindakan-tindakan, teguran-teguran kepada warga masyarakat yang kumpul-kumpul pada saat malam takbiran itu sendiri. Baiklah, Pak Ansari, terima kasih sudah berbagi informasi di RRI Toli-Toli pagi ini, Pak Ansari. Kita juga mau menghubungi Polres Buol, bagaimana kesiapan di sana, kemudian Majelis Ulama Indonesianya yang ada di Kabupaten Buol. Tetapi terima kasih banyak untuk Pak Ansari Tola, Kasubag Humas Polres Toli-Toli, sudah berbagi informasi pagi ini, Pak Ansari. Semoga berjalan lancar pelaksanaan Idul Adha besok. Iya, Ya, terima kasih. selamat bertugas kembali. Kami akan mengupdate juga pendengar bagaimana informasi di Kabupaten Buol. Persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha, kita akan hubungi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buol, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buol. Tapi saya mau ke Ampi Babo terlebih dahulu. Kita masih bersama dengan Pak Abdul Basit. Pak Abdul Basit, kita sudah terputus ya bersama dengan Pak Abdul Basit. Kita nanti akan coba hubungi kembali. Dan pendengar, sebelum kita pantau bagaimana persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Buol, kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami dan kami buka juga line interaktif di 0852 4248 6001. Anda yang mungkin mau menyampaikan informasi bagaimana dengan di wilayah Anda, di kecamatan-kecamatan yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parimo. Adakah hal-hal yang perlu Anda informasikan pagi hari ini menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha? Silakan Anda bagikan informasinya di RRI Toli-Toli pagi hari ini supaya kita akan coba mengupdate begitu ya kondisi terkini di masing-masing wilayah yang ada di Parimo, kemudian Buol dan Toli-Toli menjelang Hari Raya Idul Adha di 0852 4248 6001. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup,
tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk, atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi Majelis Ulama Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buol, kemudian juga dari Dinas Pertanian dan Peternakan yang ada di Kabupaten Buol ya. Tadi sudah mengkonfirmasi untuk bisa memberikan informasi di RRI mengenai persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Baik, kita akan buka juga line telepon di 0852 4248 6001. Silakan pendengar sampaikan pendapat Anda begitu ya, bagaimana menjelang Hari Raya Idul Adha sebaiknya pemerintah mengatur distribusi hewan kurban, karena ini juga menjadi catatan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli dalam segmen sebelumnya dalam wawancara RRI mengatakan sebaiknya tidak ada pembagian kupon pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Jadi bagi masyarakat yang berhak menerima hewan kurban, daging kurban, ini sebaiknya diantarkan langsung ke rumah masing-masing. Karena biasanya kalau pembagian kupon ini pasti akan memicu kerumunan ya. Ini dipastikan oleh MUI Toli-Toli sehingga melalui RRI Wakil Ketua MUI Toli-Toli menyampaikan sebaiknya ini langsung saja diantarkan ke rumah masing-masing. Seperti itu ya penjelasan dari Kiai Mujib. Kemudian pendengar, tadi juga disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli bahwa untuk Kabupaten Toli-Toli ini masih dibuka untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, di mana dipusatkan di Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli untuk PHBI. Tetapi bagi wilayah-wilayah lain ini juga bisa membuka masjid-masjidnya dengan catatan bukan masuk dalam zona merah. Tetapi memang sampai saat ini belum ada rilis dari kepolisian, juga belum menerima rilis wilayah mana saja sebenarnya yang masuk dalam wilayah zona merah sehingga masjidnya tidak digunakan untuk sholat Idul Adha tetapi dialihkan ke wilayah lain seperti itu ya. Kemudian dari Ampi Babo tadi juga rilisnya ini di sana pelaksanaan sholat Idul Adha ini mengacu pada peraturan Kementerian Agama seperti itu ya. Kita juga belum mendapat kepastiannya ini bagaimana di sana, apakah melaksanakan sholat Idul Adha di masjid atau seperti apa. Kita sudah terputus tadi ya bersama dengan Pak Abdul Basit dari KUA Ampi Babo sekaligus juga menjadi panitia untuk pelaksanaan Idul Adha di wilayah Kecamatan Ampi Babo. Kita coba update lagi informasi bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Buol atau Dinas Peternakan Kabupaten Buol dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buol bagaimana di Kabupaten Buol pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah. Tetapi bagi Anda pendengar yang juga ingin menyampaikan informasi atau berbagi informasi bersama kami, silahkan Anda bisa bergabung di 0852 4248 6001. Silakan Anda menelpon kami begitu ya. Bagaimana Anda menilai atau bagaimana informasi yang ada di daerah Anda terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang ini akan kita laksanakan pada hari Selasa besok begitu ya. Baik, saya tunggu Anda di 0852 4248 6001 pendengar. Tetapi untuk Kabupaten Buol juga ini kita nanti akan pantau begitu ya. Cuman belum bisa tersambung kita dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buol.
Baik, pendengar, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi hal yang juga tentu kita sangat sedih dan prihatin begitu ya. Tetapi pastinya untuk wilayah Toli-Toli ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan beberapa catatan. Yang pertama, datang ke masjid dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau kata Pak Ansari Tola tadi, jangan ada yang beranggapan bahwa COVID-19 ini bukan hal yang nyata begitu ya. Tidak ada atau mungkin masa bodoh dengan COVID-19 sehingga datang ke masjid ini tidak dengan protokol kesehatan. Sebaiknya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Pastikan datang ke masjid dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti itu tadi himbauan dari Kementerian Agama maupun dari Kepolisian Resort Toli-Toli. Kemudian pendengar, sebaiknya anak-anak dan lansia ini tidak melaksanakan sholat Idul Adha di masjid. Ini juga menjadi catatan tadi ya, yang disampaikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli melalui Kepala Kementerian Agamanya Pak Mukhlis tadi dalam wawancara RRI di awal atau diskusi kita di awal. Kemudian dari Pak Ansari Tola juga mengatakan sebaiknya malam nanti pada saat menjelang atau pada saat malam takbiran ini jangan berkumpul, jangan menciptakan kerumunan seperti itu ya. Kita menghindari penyebaran COVID-19 varian baru, varian Delta, sehingga diminta kepada masyarakat Toli-Toli ini jangan berkumpul menjelang atau pada saat malam takbiran malam nanti. Begitu ya. Dan saya sudah bersama dengan, ya ini dari Buol nih sudah bergabung ya dari Dinas Peternakan Kabupaten Buol. Ada Pak Kabitnya, Kabit Peternakan Kabupaten Buol, Pak Agus Salim. Assalamualaikum Pak Agus Salim. Ya, Assalamualaikum Pak Agus Salim. Pak Agus Salim bisa mendengarkan suara saya Pak? Ya, videonya belum terlihat Pak dan suaranya saya belum dengarkan ya. Ya, Pak Agus Salim, bagaimana persiapan menjelang Idul Adha di Kabupaten Buol? Pak Agus Salim, apa informasi yang bisa dibagi kepada pendengar? Iya, kita jeda terlebih dahulu ya sebelum kita nanti tersambung dengan Dinas Peternakan Kabupaten Buol sambil benahi juga komunikasi pagi hari ini. Pastikan tetap bersama kami. Apa kata Dr. Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyebaran strain coronavirus ke beberapa negara? Coronavirus yang ada beredar seperti MERS itu sebenarnya sama jenisnya, tetapi yang coronavirus yang ini itu novel baru. Makanya disebut adalah novel coronavirus 2019. Kita tidak menyebut bahwa itu dari Wuhan atau mana, tetapi kita sebut novel coronavirus sudah teridentifikasi. Artinya tren ini sudah ada beredar di Hong Kong atau kita di Wuhan yang pertama ini, kemudian juga sudah terjadi penyebaran ke beberapa negara seperti ke Bangkok, Jepang, kemudian Amerika. Novel coronavirus ini sebenarnya seperti juga flu biasa, sama dengan penyakit-penyakit pneumonia ataupun juga influenza. Jadi ini sebenarnya virus-virus influenza, cuma trennya saja yang berubah. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, dan siaran RRI Toli-Toli juga bisa didengarkan di Kabupaten Buol, kemudian juga Kabupaten Parimo. Saya bersama dengan Pak Agus Salim, Kepala Bidang Peternakan, Dinas Peternakan Kabupaten Buol. Assalamualaikum Pak Agus Salim.
Pak Agus Salim, suara saya sudah bisa didengarkan? Ya, kita mau pantau begitu ya, bagaimana persiapan di Kabupaten Buol terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha besok pada hari Selasa, dan apakah di Kabupaten Buol juga di sana sudah ada persiapan begitu ya, termasuk di mana nanti pelaksanaan sholat Idul Adha-nya. Tetapi kalau informasi yang kita dengarkan bahwa di Buol ini bisa juga melaksanakan sholat Idul Adha, tetapi untuk wilayah-wilayah yang zona hijau begitu ya. Kemudian protokol kesehatan juga menjadi hal yang penting pastinya pendengar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kita nanti akan coba menghubungi Pak Agus Salim. Ini mudah-mudahan sudah bisa tersambung. Oh, terputus kembali ya bersama dengan Pak Agus Salim. Tetapi pendengar, meskipun mungkin pagi ini kita terkendala untuk jaringan komunikasi bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Buol yang hari ini sebenarnya diwakili oleh MUI Kabupaten Buol maupun juga dari Kabid Peternakannya, tetapi memang komunikasi kita belum bisa tersambung dengan baik. Namun tentu dari informasi yang disampaikan pagi ini melalui RRI oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Toli-Toli, kemudian juga dari Pak Rimo dan juga Pak Ansari Tola, Kasubag Humas Polres Toli-Toli, tentu pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah yang akan dilaksanakan besok pada hari Selasa. Ini untuk Toli-Toli bisa dilaksanakan di masjid-masjid dengan catatan ini bukan wilayah zona merah, tetapi yang pasti kita harus memastikan bahwa protokol kesehatan saat datang ke masjid ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga pendengar pada saat akan menyembelih hewan kurban, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhlis, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi kesehatan hewan ternaknya, berkoordinasilah dengan Dinas Peternakan setempat yang ada di Kabupaten Parimo, Buol, dan Toli-Toli, karena mereka yang lebih paham terkait kondisi kesehatan hewan yang akan dikurbankan. Kemudian bisa melihat juga ciri-ciri fisiknya, jangan sampai hewan yang akan dikurbankan ini memiliki cacat fisik, terlihat kurus, kemudian juga terlihat tidak layak untuk menjadi hewan kurban. Ini sebaiknya kalau ada hal-hal yang dinilai ini kurang baik begitu ya, atau tanda-tanda bahwa hewan tersebut tidak sehat, sebaiknya berkonsultasilah dengan Dinas Peternakan, karena dalam wawancara kami juga dengan Dinas Peternakan Toli-Toli bahwa ada tim yang nanti juga disiapkan untuk memantau hewan-hewan yang akan dikurbankan. Kemudian di bagian akhir pendengar, jangan membagikan daging kurban ini secara berkerumun. Sebaiknya datangi orang yang akan menerima, jangan menggunakan sistem kupon dan antri karena ini dikhawatirkan akan memicu kerumunan. Demikian pendengar beberapa informasi yang bisa kami bagikan pagi hari ini kepada seluruh umat muslim yang besok akan merayakan Hari Raya Idul Adha baik di Kabupaten Parimo, Toli-Toli, dan juga Kabupaten Buol atau dimanapun Anda mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Semoga informasi yang kami hadirkan pagi hari ini bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk kita semua umat muslim yang akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Akhirnya, kami akhiri sesi dialog interaktif pagi hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar,